Pemirsa, polisi berhasil mengamankan puluhan pelaku pengambil paksa jenazah COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka yang terlibat pengambilan paksa jenazah di 3 rumah sakit itu diharuskan menjalani rapid test lantaran 2 dari 3 jenazah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Petugas dari Polrestabes Makassar menangkap 31 orang pelaku pengambil paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Labuang Baji, dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan orang yang terlibat pengambilan paksa jenazah PDP di 3 rumah sakit itu diharuskan menjalani rapid test lantaran 2 dari 3 jenazah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Dari 31 yang mengikuti rapid test, terdapat 6 orang yang reaktif. Pengambilan pasien maupun jenazah secara paksa itu setelah kita rapid test ada 6 orang yang positif. Jadi untuk itu perlu penanganan khusus, sedangkan untuk yang lain kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Kepolisian sudah menetapkan sejumlah tersangka dari total 31 orang yang diamankan dalam kasus ambil paksa jenazah pasien. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Penjemputan paksa jenazah pasien corona terjadi di Rumah Sakit Stella Maris pada hari Minggu 7 Juni malam. Seorang pasien berumur 53 tahun meninggal dengan status PDP. Keluarga pasien dengan jumlah besar datang ke rumah sakit untuk mengambil jenazah. Petugas dari TNI dan Polri berupaya menghalau keluarga pasien namun kalah jumlah. Sebelumnya ada 2 jenazah pasien positif COVID-19 dijemput paksa di Rumah Sakit Dadi pada Selasa 2 Juni 2020 dan RSUD Labuang Baji pada Jumat 5 Juni 2020. Dari Makassar, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Bersama informasi terkini dari penangkapan puluhan pelaku ambil paksa jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan akan disampaikan rekan kami Samsul Ma'arif. Samsul, bisa diceritakan peran-peran dari ke-31 orang ini yang ditangkap? Ya, Alfat, Sira, dan pemirsa, setelah rentetan kejadian penjemputan paksa jenazah COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Makassar, ada 4 rumah sakit kemudian yang didatangi oleh ratusan warga yang kemudian menjemput keluarga mereka. Memang polisi sudah menangkap puluhan yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Dari lebih dari 30 orang ini ada 10 orang kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk mengetahui seperti apa peran atau pelak dari seluruh pelaku yang sudah diamankan, sudah bersama dengan kami saat ini Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan dengan Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat petang, Pak. Selamat sore. Pak, ini kan polisi sudah menangkap lebih dari 30 orang, Pak. Pasnya berapa orang yang ditangkap dan berapa kemudian jadi tersangka dan berapa yang statusnya sebagai saksi, Pak? Ya, jadi sejak tadi malam kita berusaha untuk bisa mempercepat proses penyidikan, dan tadi malam kita secara estafet sudah melakukan penangkapan sebanyak 33 orang kita amankan. Dari 33 orang ini kita sudah jadikan tersangka sebanyak 10 orang. Nah, terus mekanisme yang kita laksanakan pada saat pemeriksaan, kita juga mewaspadai adanya indikasi apabila ada yang terkena atau terinfeksi COVID. Untuk itu, sebelum pemeriksaan penyidikan kita laksanakan, kita melakukan pemeriksaan rapid test. Nah, dan anggota juga dilengkapi dengan APD pada saat melakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan rapid test ini akhirnya ditemukan ada 5 yang reaktif. Nah, dan yang kelima-limanya ini sekarang kita lakukan isolasi di hotel memang khusus untuk isolasi PDP. Pak, dari yang diamankan dari 5 orang ini kemudian 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian 5 orang reaktif setelah rapid. Nah, peran mereka seperti apa nih, Pak, dalam menjemput paksa? Apakah mereka terhitung provokatornya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi dari 10 tersangka ini kan kita memang lakukan pemetaan terkait dengan masing-masing TKP. Nah, di sana ada juga yang berperan untuk membawa mobil, kemudian mengangkut jenazahnya. Kemudian ada juga yang
menjadi provokator yang memanasi atau mengajak massa untuk rame-rame mengangkat mayat tersebut. Pak, dari yang diamankan 10 orang yang kemudian dijadikan tersangka, dari TKP-TKP mana saja itu, Pak? Iya, jadi kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap 4 TKP yang terjadi. Nah, 4 TKP ini masing-masing di Rumah Sakit Dadi, kemudian di Rumah Sakit Labuang Baji, kemudian Rumah Sakit Stella Maris, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dari 10 tersangka ini, apakah mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan korban atau mungkin orang lain, Pak? Iya, jadi memang sebagian dari yang kita periksa itu ada hubungan dengan keluarga, namun sebagian juga tidak ada hubungan keluarga, cuman tetangga-tetangga sekitar rumah almarhum. Berarti yang ada hubungan keluarga adalah yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian status dari 5 orang yang reaktif ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang pemeriksaan yang kita lakukan ini, kita juga betul-betul melihat bagaimana peran, kemudian keterlibatan dari orang-orang yang ada tersebut. Nah, kebetulan yang 5 ini masih kita tetapkan sebagai saksi saja dulu, ya, sebagai saksi. Nah, kemudian pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman ke tersangka ini, Pak, seperti apa? Ya, kita menggunakan pasal yang berlapis. Kita menggunakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian kita lapis juga dengan pasal 214 KUHP. Ancaman hukuman ini bisa sampai 7 tahun. Baik, terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Baik. Alfat Sida dan Mirsa, tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Sulbar, dan tidak menutup kemungkinan selain dari 10 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, bisa jadi ada penambahan tersangka setelah nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sira dan Alfat, mungkin terdapat kami kabarkan dari Makassar, kembali ke Anda di Jakarta. Samsul Ma'arif, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ya? Iya, dari 4 lokasi yang berbeda. Ya.